Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 2241199 dari kelas Manajemen 22C. Pada video singkat kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu bab pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti yaitu keabsahan dan kesempurnaannya, serta keasliannya yang meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Berikut ini disajikan jenis data, sumber data, dan cara memperoleh data, serta cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum. Yang pertama, jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan secara umum yaitu data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, dan izin lokasi pendirian, proyek atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari sumber eksternal seperti notaris, Pemda, departemen terkait maupun pemerintah setempat. Yang kedua, cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan data dasar atau data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Cara spesifik analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang terakhir, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Jenis-jenis badan usaha sendiri ada 6. Yang pertama, perusahaan perseroan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perserikatan komanditer. Yang keempat, perseroan terbatas. Yang kelima, yayasan. Dan yang keenam, koperasi. Langkah-langkah mendirikan badan usaha. Langkah-langkah mendirikan badan perusahaan perseroan, yang pertama kita harus melakukan persiapan, yang kedua pendaftaran ke notaris. Untuk langkah-langkah mendirikan perserikatan komanditer, kita harus melakukan persiapan, pendaftaran ke notaris, dan untuk memperkokoh posisi perserikatan komanditer. Yang keempat ada langkah-langkah mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama, pembuatan akta notaris. Yang kedua, anggaran dasar. Yang ketiga, pengesahan Menteri Kehakiman. Yang keempat, pendaftaran wajib. Dan yang terakhir, pengumuman dalam tambahan berita negara. Untuk langkah-langkah mendirikan yayasan, yang pertama, penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan, penandatanganan akta pendirian yayasan, pengurusan surat keterangan domisili usaha perseroan terbatas, pengurusan NPWP, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM, dan yang terakhir pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan yaitu surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, NRP, nomor register perusahaan atau TDP, tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Responden atau narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Yang pertama, masyarakat sekitar lokasi. Untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi, tempat usaha akan dilaksanakan. Yang kedua, praktisi hukum untuk mengetahui pandangan praktisi hukum tentang ide bisnis yang akan dijalankan. Bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Lalu kantor pelayanan perizinan dan investasi atau disingkat KPPI atau kantor penanaman modal daerah yang bersangkutan untuk mengetahui perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha di daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, perbankan lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui jaminan yang diperlukan jika investasi dibiayai dengan pinjaman.
Metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, wawancara, kedua masyarakat sekitar, ketiga pihak kelurahan atau desa konsultan hukum, yang keempat pihak kantor pelayanan perizinan dan investasi daerah selempa perbankan atau lembaga keuangan lain. Pengertian legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha dalam merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Yang terakhir, manfaat legalitas perusahaan. Yang pertama, untuk sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.